Bab 1518. Aku bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu untuk dia. Alasan pemuda itu berkata demikian karena tubuh manusia jauh lebih lemah dari klan siluman. Walaupun banyak manusia yang kultivasi fisik dan fisiknya juga sangat baik, tapi sangat sedikit yang berprestasi, karena hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Jadi, jika warrior yang adalah manusia, kamu bisa mengetahuinya dengan satu pukulan. Sebenarnya, tidak bisa menyalahkan orang lain karena curiga, karena warrior yang benar-benar memberi kesan menonjol di arena. Dia terlalu muda. Dibandingkan dengan monster siluman di lapangan, dia benar-benar tidak terlihat seperti siluman monster. Mendengar kata-kata pemuda itu, Mulihu melirik ke arah pihak lain, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh. Warrior yang juga kaget, dia tidak menyangka pihak lain akan membuat permintaan ini. Setelah memikirkannya, dia berkata, lebih baik jangan. Kenapa? Seringai muncul di sudut mulut pemuda itu, takut. Pengecut. Pada saat ini, banyak monster siluman di sebelahnya menatap warrior yang dengan tatapan jijik. Dalam klan siluman, sangat memalukan untuk tidak berani bertarung. Jika alam keduanya terlalu berbeda, tidak apa-apa, malahan yang menantang itu yang akan malu. Tetapi pemuda ini hanya setengah dewa lanjutan. Dari tingkatan alam, pemuda itu tidak tinggi. Jadi, melihat penolakan warrior yang semua orang langsung merasa jijik. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, sungguh. Kupikir kamu manusia. Pemuda itu menatap langsung ke arah warrior yang, aku tidak bisa mencium auramu, kamu pasti manusia yang menyelinap masuk untuk mencari tahu rahasia klan silumanku, atau ada rahasia lainnya. Apakah kamu siap? Warrior yang tiba-tiba menyela pemuda itu. Pemuda itu sedikit terkejut dan hendak berbicara ketika warrior yang maju selangkah dan melayangkan pukulan. Merasakan kekuatan di tinju warrior yang, pemuda itu terkejut dan buru-buru meninju tinju warrior yang. Bang! Dengan suara teredam, di mata semua monster siluman, pemuda itu langsung terlempar keluar, dan pemuda itu menyemprotkan beberapa suap darah ke udara. Setelah terbang hampir 1000 kaki, pemuda itu akhirnya jatuh ke tanah. Bang! Seluruh tanah tiba-tiba bergetar hebat. Di arena, semua siluman monster membatu. Kekalahan dengan satu pukulan. Warrior yang berjalan ke samping pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan hendak berbicara. Pada saat ini, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan di tangan pemuda itu melayang ke tangannya. Melirik ke cincin penyimpanan, warrior yang mengerutkan kening, karena di cincin penyimpanan ini hanya ada rumput spiritual, tidak ada batu kristal suci, semuanya adalah rumput spiritual. Seperti cincin penyimpanan yang dia menangkan dari cenolan di kota monster raksasa, cincin penyimpanan cenolan juga diisi dengan rumput spiritual dan benda spiritual. Walaupun bukan batu kristal suci, tapi rumput spiritual dan buah spiritual juga bagus. Dari bentuknya, levelnya tidak rendah, dan seharusnya bisa menjual dengan harga yang bagus. Ini milikku. Pada saat ini, pria muda yang tergeletak di tanah tiba-tiba berkata, Warrior yang menatap pemuda itu dan berkata, kamu katakan lagi. Kamu. Pemuda itu melongo ke arah warrior yang. Melihat wajah warrior yang tanpa ekspresi, pemuda itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan segera berkata, ini milikmu. Warrior yang mengangkat bahu, lalu berbalik dan berjalan ke pilar tes. Semua orang memandang warrior yang, bertanya-tanya seberapa kuat warrior yang.
Warrior yang mengepalkan tangan kanannya dan meninju pilar tes. Bang! Pilar tes bergetar hebat, dan untuk sesaat hening, bagian emas di bagian atas kolom pengukur kecepatan tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan. Seru monster siluman di lapangan. Monster siluman lainnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka, dan pemuda yang dibombardir oleh warrior yang sebelumnya memiliki sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Warrior yang memandang Mulihu di sampingnya dan bertanya, apa maksudnya? Mulihu mengalihkan pandangannya dari pilar tes dan berkata, ini berarti kekuatan fisikmu telah mencapai tingkat master alam Yin Yang. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, tidak disangka klan domba ada yang psikopat seperti kamu. Warrior yang menatap bagian ungu itu, dari mana dibutuhkan alam reinkarnasi untuk membuatnya menyala? Mulihu mengangguk, secara teori, ya, tapi ada juga yang membuatnya menyala sebelum mencapai master alam reinkarnasi, tetapi orang-orang itu adalah jenius kebanggaan klan siluman kita. Alam reinkarnasi. Warrior yang menatap bagian ungu itu, dan berpikir. Pukulan yang baru saja dia gunakan menggunakan seluruh kekuatannya. Artinya, kekuatan fisiknya saat ini sebenarnya adalah alam Yin Yang. Dan mendengarkan kata-kata Mulihu, di klan siluman ini, beberapa klan siluman jenius sudah memiliki kekuatan fisik master alam reinkarnasi. Dengan kata lain, 3 besar pertemuan akbar klan sedikit gambang. Lagi pula, di tempat ini, dia tidak bisa menggunakan pedang. Tapi untungnya dia juga punya tubuh abadi 5 elemen dan jurus tinju 5 elemen, apalagi jurus tinju 5 elemen, sampai batas tertentu, jurus tinju 5 elemen ini adalah musuh dari monster siluman. Hancurkan armor. Jika dia meninju tubuh monster siluman, itu bisa memberikan kerusakan paling nyata. Warrior yang menarik kembali pikirannya, memandang Mulihu, dan berkata, ayo pergi. Mulihu mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama warrior yang. Di bawah kepemimpinan Mulihu, 1 orang dan 1 monster datang ke ruang pelatihan bawah tanah. Ruang pelatihan ini dibangun oleh kekuatan monster siluman. Semuanya sangat besar, panjang dan lebarnya hampir 1000 kaki, dan, jika perlu, kamu juga bisa meminta orang yang membangun ruang pelatihan untuk menemani mereka dalam pelatihan. Tapi harganya sangat tinggi, bukan batu kristal suci, tapi rumput spiritual atau buah spiritual. Dalam klan siluman, mata uang bersama adalah rumput spiritual dan buah spiritual. Rumput spiritual dan spiritual buah dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu level spirit, level langit, level peri, level dewa. Rumput spiritual yang diperoleh warrior yang dari Cenolan dan pemuda tadi adalah milik level peri, dan jumlahnya puluhan ribu. Sebenarnya, itu cukup beruntung. Namun, tetap saja sia-sia, karena memilih ruang latihan membutuhkan 1000 batang rumput spiritual peri. Tentu saja, karena ini adalah waktu yang istimewa, biasanya hanya ada beberapa ratus batang. Alasan mengapa begitu mahal adalah wajar, karena ada banyak monster siluman yang datang ke kota langit ini. Di ruang pelatihan, warrior yang sedang duduk bersila di tanah, pada saat itu, Mulihu masuk, dan warrior yang menatap Mulihu. Berlatih bersama. Mulihu tertawa. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Mulihu ini tidak buruk, bisa saling memberi petunjuk. Mulihu tertawa, aku serang nih. Suaranya terdengar, dia langsung menghilang di tempat, muncul kembali di depan warrior yang, dan meninju warrior yang dengan pukulan. Karena dia tahu kekuatan warrior yang, dia tidak menyimpan kekuatannya.
Ketika tinju Mulihu datang di depan warrior yang hanya beberapa puluh sentimeter jauhnya, warrior yang tiba-tiba menunjuk dan mengetuk di depannya, yang langsung mengenai palankes tinju Mulihu. Bang! Tinju Mulihu mengendur secara langsung, dan kemudian seluruh orang mundur terus, retret ini 100 kaki ke belakang. Mulihu tertegun sejenak, lalu berkata, "Ini, kenapa begini?" Alasan mengapa dia bingung adalah karena warrior yang tidak menunjukkan banyak kekuatan barusan. Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Kelemahan. Selama kita menemukan kelemahan lawan, kita dapat membuat lawan menderita kerusakan paling parah dengan biaya paling sedikit." Dia adalah kecemerlangan niat pedang. Efek dari kultivasi pedang ini adalah menemukan kekurangan. Dan selama kamu menemukan kekurangan, sama saja apakah kamu menggunakan pedang atau tidak. Apalagi saat dia menunjuk tadi, sebenarnya dia menggunakan jari untuk menggantikan pedang, tapi tanpa dukungan energi hitam dan jiwa pedang. Kelemahan. Mulihu mengerutkan kening, tidak terlalu mengerti. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Setiap gerakan dan setiap gaya memiliki kekurangan. Seperti barusan, kamu menunjukkan kekuranganmu. Jika aku menggunakan senjata tajam, aku tidak hanya dapat mematahkan gerakanmu, tetapi juga dapat membunuhmu." "Aku mengerti." Mulihu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang kamu katakan ini, ketika monster siluman kita bertarung melawan ras manusia, kita sering dirugikan oleh ras manusia ini. Meskipun banyak dari mereka tidak sekuat fisik kita, dalam hal fleksibilitas, ada juga menemukan kekurangan seperti yang kamu katakan barusan, kita jauh lebih parah daripada manusia." Manusia. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir bahwa di depanmu ini adalah manusia. Pada saat ini, Mulihu berkata lagi, "Aku tidak bisa mempelajari trik manusia ini." Omong-omong, dia melirik warrior yang, "Bagaimana kamu bisa menemukan kekurangan?" Wajah warrior yang tetap tidak berubah, dan berkata, "Belajar, aku pernah menderita karena manusia di masa lalu, jadi agar tidak menderita di masa depan, aku mencoba mempelajari kelebihan mereka. Orang yang bisa membuatmu menderita seharusnya sangat kuat." "Siapa nama pihak lain itu?" "Manusia-manusia super jenius," tanya Mulihu. Warrior yang berkata dengan tegas, "Tidak, pihak lain bernama warrior yang, orang yang sangat kuat, orang yang membuat aku kagum, seorang warrior yang." Mulihu tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan heran, "Kamu bertemu warrior yang?" Warrior yang tercengang, "Kamu kenal warrior yang?" Mulihu tersenyum pahit, "Klan siluman kita, siapa yang tidak mengenalnya?" Tenggorokan warrior yang tercekat, "Dari mana kalian mengenalnya?" Dia benar-benar penasaran saat ini. Dia cukup terkenal di dunia bawah. Jika pihak lain ada di dunia bawah, tidak aneh untuk mengenalnya sama sekali. Bahkan ras manusia di dunia besar pun tidak heran, karena tidak ada manusia di dunia besar yang tidak tahu bahwa dia berasal dari dunia bawah. Namun, ini klan siluman, dan Mulihu ini jelas hanya monster siluman biasa, tetapi pihak lain mengenalnya. Mulihu mengangguk, warrior yang ini adalah orang yang luar biasa. Warrior yang mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Luar biasa, sangat kuat. Aku tidak pantas mengangkat sepatunya." Mulihu bersambung.